Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Ya, betul. Di depan saya ini ada beberapa sampah organik yang saya kumpulkan. Di antaranya adalah ini kulit durian yang sudah saya potong-potong ya, agak kecil. Kemudian ada juga kulit jeruk nipis di belakang rumah. Saya ada pohon jeruk nipis yang sering kali buahnya jatuh berguguran, saya manfaatkan juga. Dan ini ada juga nasi basi atau nasi yang tidak termakan, nasi sisa. Di sini juga ada, ya betul, ini dia. Nah, sisanya sudah mulai mengeluarkan jamur trichoderma karena sudah saya diamkan beberapa hari ya. Saya letakkan di sini begitu saja. Juga ada beberapa bagian dari kulit pisang yang sudah agak menghitam atau mulai membusuk karena di sini banyak sekali campuran dari beberapa kulit buah. Saya hari ini mau membuat pupuk organik yang kaya akan N, P, dan K serta kandungan unsur hara lainnya dengan campuran atau beberapa bahan yang saya gunakan adalah bahan organik sampah dapur terutama. Ini di bawah sini adalah banyak sekali sampah-sampah dari buah-buahan yang saya kumpulkan, baik itu kulit durian, kulit jeruk, kulit pisang, ada nasi basi, ada kulit jagung juga di sini, dan bahan-bahan lainnya. Kalau untuk pembuatan pupuk organik cair sebenarnya bisa juga, namun kalau sudah terlalu kering seperti ini atau sudah mulai membusuk seperti ini, ya akhirnya saya putuskan untuk membuat kompos padat saja dengan gabungan ini ya, rumput liar dari belakang rumah, halaman rumah. Saya potong kecil-kecil seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses dekomposisi nantinya. Kemudian ini juga ada apa namanya ini ya, jerami padi yang sudah lapuk, sudah lama tertimbun di bawah sana. Ini ada plastik, buang saja karena bisa menghambat proses dekomposisi. Kemudian saya juga menambahkan bahan, yaitu ini dia. Saya mendapatkan bahan bekatul atau dedak padi yang waktu beberapa hari lalu saya dapatkan karena dedak padinya sudah agak membusuk ya, karena sudah terlalu lama tidak digunakan. Kalau untuk pakan kayaknya kurang bagus, jadi ya saya buat campuran dari dedak padi ini untuk pembuatan kompos padat yang kaya akan unsur hara mikro maupun makro. Bagaimana prosesnya? Langsung saja kita mencampurkan dengan bahan. Tentunya saya menggunakan ini ya. Ini adalah cairan atau larutan EM4 yang sebelumnya saya berikan sekitar 5 liter air biasa. Kemudian saya oh maaf, jumlahnya 5 liter. Hanya saja 3 liter dari bagian ini adalah air cucian beras yang sudah terfermentasi. Kemudian saya berikan EM4 1 tutup botol. Lalu saya tambahkan sedikit molase untuk sebagai pengurai dari
bahan-bahan kompos yang akan kita padukan ini. Seperti yang kita tahu, untuk pembuatan bahan kompos warna hijau seperti ini atau daun-daun yang masih basah seperti ini kaya sekali akan kandungan nitrogen. Jadi ini sangat bagus untuk pembuatan kompos. Kemudian kalau bahan-bahan kering seperti ini banyak sekali mengandung unsur karbon yang tentunya juga sangat dibutuhkan oleh tanaman kita nantinya. Dan tentu saja kulit dari buah-buahan ini serta juga campuran dari nasi basi ini ada maksud tersendiri kenapa saya mencampurkan kulit dari buah-buahan juga nasi basi. Karena kulit-kulit buah-buahan ini juga sumber dari kalsium, kalium, dan juga fosfor yang akan saya padukan dengan ini dia, bekatul. Langsung saja kita proses pembuatannya. Saya akan menggunakan sistem seperti biasa, yaitu sistem berlapis. Sistem berlapis maksudnya saya akan membuat beberapa lapisan yang saya awali dengan ini daun kulit buah-buahan. Oke, langsung saja ke tahap pembuatan atau pemrosesannya. Tahap sistem berlapis yaitu saya melapisi selapis demi selapis, tipis-tipis saja. Yang pertama kulit buah-buahan, kemudian saya tumpuk dengan lapisan keduanya itu daun-daun yang hijau. Kemudian taburkan dedak atau bekatul padi. Kemudian taburkan lagi dengan daun-daun kering. Kemudian tebar dengan dedak bekatul padi lagi. Kemudian diberi lagi lapisan selanjutnya yaitu hijau-hijau daun. Dan begitu seterusnya hingga semua bahan habis. Dan jangan lupa setiap beberapa kali lapisan tuangkan atau berikan cairan larutan dekomposernya ya. Karena di sini saya menggunakan E4 dan juga fermentasi dari air cucian beras yang sudah beberapa minggu. Jadi kemungkinan bakteri pengurainya tuh banyak sekali, agar mempercepat proses terjadinya pembusukan bahan-bahan organik ini. Alasan kenapa saya melakukan sistem berlapis pada proses pembuatan pupuk kompos ini adalah saat kita sudah melapisi atau sudah menghabiskan semua bahan organik yang sudah kita lapiskan sedikit demi sedikit, kemudian sudah kita berikan larutannya, kita bisa langsung memasukkan ke dalam wadah yang kita inginkan tanpa perlu mengaduk-ngaduk lagi. Karena dengan sistem berlapis ini saya rasa jika kita memasukkannya ke dalam karung itu sudah sama halnya dengan kita mengaduk-ngaduk, karena prosesnya seperti ini ya, sudah berlapis. Kemudian waktu kita mengangkatnya ke dalam karung juga seperti seolah-olah kita sambil mengaduknya, jadi tidak perlu diaduk lagi. Lebih hemat waktu, lebih praktis dan efisien. Wadahnya bisa menggunakan karung seperti ini, atau bisa juga menggunakan ember, atau bisa juga menggunakan wadah lain. Yang penting wadahnya itu tidak terlalu rapat ya. Maksudnya terlalu rapat itu harus ada lubang di bawahnya untuk keluarnya air air hasil dari pengomposan. Biasanya itu keluar airnya kalau kita memiliki atau menempatkan ke dalam wadah yang rapat. Itu nanti akan lama proses pengeringannya dan jadinya akan basah terus. Ya memang baiknya basah, tapi sebenarnya tidak harus basah, cukup lembab saja. Untuk 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali bisa kita cek lagi, atau bisa dilakukan pengadukan sambil dicek apakah medianya itu kering. Kalau kering kita cipratkan sedikit air
Atau bisa juga menggunakan larutan seperti ini lagi, atau larutan dekomposer, agar bahan-bahan yang ada di dalam wadah ini tetap terjaga kelembabannya dan mikroorganisme pengurai di dalamnya juga tetap hidup untuk melakukan tugasnya, yaitu mengurai bahan-bahan organik. Saya melakukan ini tidak hanya sekali dua kali ya, karena saya memiliki materi, maksudnya material atau bahan-bahan organik itu banyak sekali. Bukan gimana-gimana, karena di belakang rumah saya itu ada halaman kosong, dan setiap saat rerumputan di sana itu sangat cepat sekali tumbuhnya. Jadi saya anggap itu adalah bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai kompos padat, murah, gratis, tinggal ambil saja dari halaman belakang. Jadi untuk soal pemupukan atau soal pupuk, jika kita mau berusaha sedikit lebih keras dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita saja, kita bisa mendapatkan pupuk alami yang murah tanpa harus membeli. Karena membiasakan diri dalam berhemat itu juga bagus, seperti halnya kita berhemat dalam pembelian pupuk untuk kebutuhan tanaman kita, karena tanaman kita sudah dicukupi kebutuhannya yang melalui bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari halaman, dari sampah dapur. Bahkan jika kita sesekali membeli buah, kulitnya itu juga bisa kita kumpulkan saja secara bertahap, tidak perlu harus langsung sekaligus, karena proses pembusukan juga bisa secara berurutan ya, maksudnya berurutan itu bertahap. Sesekali minggu ini kita bisa mendapatkan bahan satu plastik, minggu depan juga bisa ditambah dengan satu plastik lagi, dan kita hanya meletakkan saja di dalam karung, itu akan menjadi pupuk dengan sendirinya, akan terdekomposisi. Apalagi jika kita bantu dengan memberikan mikroorganisme pengurai seperti E4, atau bisa juga kita gunakan Yakult, karena di situ juga ada mikroorganisme Lactobacillus yang juga bisa digunakan sebagai bakteri pengurai. Itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi petani yang mau mandiri dalam hal pupuk. Jadi kita tidak tergantung dengan pupuk kimia yang ada di pasaran, karena saat-saat ini harga pupuk juga lumayan mahal ya. Contohnya seperti pupuk MKP saja sudah 50.000 lebih per kilonya, belum lagi pupuk NPK dan lain-lain. Jika kita bisa mendapatkan pupuk alami secara gratis, kenapa kita harus membeli pupuk di luar? Toh juga efeknya lebih baik menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Kita perlu merubah mindset kita bahwa kita bisa menciptakan pupuk untuk tanaman kita sendiri. Tidak harus membeli pupuk kimia dari toko-toko pertanian, meskipun pupuk-pupuk kimia itu juga bagus, karena saya jujur saja sesekali juga saya menggunakan pupuk kimia seperti MKP, NPK 1616. Hanya saja tidak terlalu sering ya menggunakan pupuk kimia itu. Saya hanya sesekali atau sebagai selingan saja, dan lebih sering menggunakan pupuk organik. Untuk penggunaan pupuk kompos seperti ini, saya sudah mendapatkan sekitar 1,5 karung ya, yang mungkin 2 bulan kemudian bisa saya update lagi hasilnya, apakah berhasil atau masih menunggu proses lagi. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sampai jumpa di updatean video selanjutnya atau di video-video yang lain.